Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 14 Januari 2022. Mari sebelum kita beristirahat, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Bapa, karena dalam kasih karunia-Mu, Bapa terus berkarya untuk keselamatan kami, umat manusia. Kami telah menerima malam pemberian-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Beginilah bunyi firman Allah. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kerdak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13, maka di sini dengan jelas dikatakan kepada kita bahwa Yesus melakukan pelayanan dan mengajarkan banyak orang tentang kerajaan Allah. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yesus begitu berjuang karena Yesus berharap bahwa setiap orang dapat diselamatkan. Tetapi kalau kita perhatikan bagian kitab suci ini, dengan jelas dikatakan kepada kita bahwa ada yang bertanya tentang mengapa sedikit orang saja yang diselamatkan, sedangkan banyak tidak diselamatkan. Yesus kemudian mengingatkan kepada orang yang bertanya bahwa kamu harus berjuang untuk memasuki pintu yang sesak itu. Sesungguhnya apa yang mau dikatakan oleh Yesus kepada mereka yang bertanya tentang hanya sedikit orang yang diselamatkan? Dan Yesus menyebut perjuangan untuk memasuki pintu yang sesak itu.
Kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9, maka di sana Yesus dengan tegas berkata, "Akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui pintu itu, ia akan keluar dan masuk untuk mendapatkan hal-hal yang berguna untuk kelanjutan hidupnya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau demikian, maka melalui bagian kitab suci ini kita bisa perhatikan ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Yesus terkait dengan keselamatan yang akan menjadi bagian bagi setiap umat percaya. Hal yang pertama, Yesus katakan, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu sempit." Dan kita tahu bahwa yang dimaksudkan dengan pintu dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 itu adalah diri Yesus Kristus sendiri. Itu adalah menunjuk pada Yesus sendiri. Kalau demikian, maka tidak ada pintu yang lain untuk orang mau mengalami keselamatan atau mendapatkan keselamatan di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Yesus memberi penegasan supaya setiap orang harus berjuang supaya memasuki pintu itu. Kita berharap bahwa semua kita yang telah menjadi orang-orang Kristen harus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah pintu. Dan karena itu kita harus berjuang untuk mempercayakan hidup kita. Kita harus mempercayakan hidup kita melaluinya demi dan untuk keselamatan kita. Ingatlah, tidak ada pintu selain Kristus untuk kita bisa masuk dan mendapatkan keselamatan. Karena itu, berjuanglah untuk benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Dan berjuanglah untuk benar-benar melakukan kehendak dan firman-Nya yang telah Dia beritakan kepada kita. Hal yang kedua, keselamatan itu adalah kedaulatan dari sang tuan rumah. Dan kita sudah ingat bahwa tuan rumah itu adalah Yesus sendiri. Karena itu, keselamatan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kalau tuan rumah itu berkenan untuk menerima kita, untuk memberi kesempatan kepada kita masuk dan mengalami keselamatan, maka itu akan terjadi bagi kita. Kita sekali lagi harus ingat bahwa tuan rumah yang dimaksudkan di sini menunjuk pada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada tuan rumah yang lain. Sebab rumah hanya satu, rumah Bapa. Dan yang menjadi pintu dan yang menjadi jalan untuk masuk ke dalam rumah itu adalah Yesus Kristus. Hal yang ketiga, ada peringatan dari Tuhan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan tidak akan memperoleh keselamatan. Memang kalau kita belajar dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang kelima, semua orang yang memiliki perilaku yang jahat tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Karena itu, berhenti dengan perilaku-perilaku yang jahat, tindakan-tindakan yang jahat di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, dalam bacaan ini kita juga belajar bahwa hal keselamatan dan hal tempat kerajaan Allah itu menjadi bagian bagi semua orang. Menjadi bagian bagi semua orang, semua suku dan bangsa yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan dan pintu bagi keselamatan itu. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai kita hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen, tapi kita tidak sungguh-sungguh berserah penuh kepada Yesus Kristus. Kita tidak sungguh-sungguh melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Karena itu berwaspadalah.
Mari segera mengalami pertobatan dan benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuan rumah dan Dialah yang berdaulat atas keselamatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa begitu baik dan terus berjuang untuk keselamatan kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami Bapa. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Dan sebelumnya kami berdoa untuk orang-orang sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun dalam rumah tangga mereka. Ya Tuhan, berkati mereka. Dan kalau Bapa berkenan, biarlah mereka mendapatkan kesembuhan, sehingga mereka bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Juga kepada umat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka susah dapat makan dan minum, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga biarlah umat-Mu terus mengalami berkat-berkat-Mu di dalam hidup mereka, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan dan seruan pertobatan. Para pendeta, para penatua diaken, pengajar, para penginjil, seluruh pelaku pelayan dalam gereja-Mu, Tuhan Yesus tolong berkati mereka semua, supaya mereka benar-benar berkarya untuk tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Tuhan Yesus tolong berkati, supaya para pemimpin bangsa kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan memimpin rakyat ini, mengelola bangsa ini dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.